Halo, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Ibu Guru di pagi hari ini. Salam sehat buat kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 4. Kita masuk pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat menemukan percakapan yang berisi penolakan. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Tujuan yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan benar. Nah, anak-anak, kita langsung pada materi kita yang pertama. Anak-anak perhatikan di situ, warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, anak-anak perhatikan lagi, ada beberapa gambar percakapan. Di sini ada 4 gambar percakapan. Salah satu dari gambar ini menunjukkan penolakan, yaitu gambar yang Ibu Guru ada tandai. Anak-anak bisa lihat. Di sini Ibu Guru ada tandai. Itu menunjukkan penolakan, di mana si Siti sedang menawarkan kue kepada seorang bapak. Tapi bapak itu menjawab, "Tidak, terima kasih nak. Bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri." Nah, di sini mengandung kalimat penolakan atau menunjukkan kalimat penolakan. Namun penolakan ini dengan sopan. Tidak, terima kasih nak. Jadi jika anak-anak juga di rumah misalnya diajak bermain, mungkin karena tidak diizinkan bapak dan mama, anak-anak juga bisa menolak, bisa mengucapkan kalimat penolakan, tapi harus dengan sopan. Seperti mungkin, "Maaf teman, saya tidak bisa bermain, saya harus membantu mama," seperti itu ya. Jadi ini di sini juga ada Ibu Guru punya contoh percakapan. Ada 2 gambar ini, ada percakapan yang menunjukkan kalimat penolakan yang menjaga kerukunan dan yang tidak menjaga kerukunan. Misalnya gambar yang pertama di situ, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Tapi si temannya ini menjawab lagi, "Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan." Nah, ini berarti kalimat penolakan yang tidak menjaga kerukunan. Tetapi kalau yang di bawah, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." "Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak." Ini kan berarti dia meminta maaf, dia menolak tapi dengan cara yang sopan. Ini menjaga kerukunan. Jadi Ibu Guru harap anak-anak juga bisa menjaga kerukunan dengan mengucapkan kalimat penolakan yang sopan. Iya, kita lanjut pada materi kita yang berikutnya. Di situ kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ada pertanyaan. Anak-anak pasti masih ingat dengan penjumlahan dan pengurangan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, di sini ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Berarti kita mencari dulu. Berarti 95 dan 120. Kita temukan dulu kue seluruhnya ya, jumlah kue seluruhnya. Jadi kita tambahkan. Seperti contoh, 95 ditambah 120. Lalu kue itu disajikan dan dimakan 158. Kalau dimakan berarti kuenya berkurang. Maka kita taruh lagi tanda kurang. Maka kalau kita buat jadi soal, di situ 95 ditambah 120 itu jumlah kue seluruhnya. Lalu kita kurangi dengan 158. Kue yang tadi sudah disajikan dan dimakan, kita kurangi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lakukan dengan cara pendek. Kita kerjakan dengan cara pendek seperti yang sudah kita pelajari. Di sini
Anak-anak bisa langsung perhatikan contohnya. 95 ditambah dengan 120. Di situ jawabannya adalah 215. 215 dari mana? Ayo kita cocokkan bersama-sama. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Tetap 5 ya. 9 ditambah 2 itu sama dengan 1 di bawah itu jawabannya. Kenapa 1? Karena 9 ditambah 2 itu 11. Kita harus menyimpan. Kita tulis 1, kita simpan 1. 1 yang kita simpan itu kita tambahkan dengan 1. Maka di situ kita tulis 2. Jadi jumlah kue seluruhnya ada 215 kue. Nah, sekarang ini baru jumlah kue seluruhnya. Bagaimana dengan kue yang sudah dimakan? Berarti kita kurangi lagi. Jumlah kue seluruhnya itu kita kurangi dengan jumlah kue yang dimakan. Nah, maka 215 tadi kita kurangi dengan 158. 158. Nah, di sini jawabannya 57. Kita cocokkan ya. 5 dikurang 8. Di situ jawabannya 7. 5 kan tidak bisa Bu Guru. 5 kecil, 7-nya besar. Maka kita pinjam. Kita pinjam dari mana? Dari angka 1 yang di sebelah 5. Maka 5 menjadi 15. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Tadi angka 1 ini kita sudah pinjam. Maka dia menjadi 0. Kita pinjam lagi. 0 tidak bisa dikurangi 5 ya. Kita pinjam dari angka 2. Maka 0 ini jadi 10. 10 dikurangi 5, 5. Nah, sekarang 2 yang tadi di sini sudah berkurang menjadi 1 karena satunya dipinjam, satu yang di sebelah. Maka 2 menjadi 1. 1 dikurang 1 habis. Jadi jawaban yang tepat adalah 57. Ini juga namanya operasi hitung campur. Jadi ada tambah-tambahnya dan ada kurang-kurangnya. Ibu guru harap anak-anak dapat memahami apa yang ibu guru sampaikan ya. Nah, kemudian ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Adapun bahan dan alat yang dapat kita gunakan untuk membuat hiasan ya, karya hiasan. Misalnya ada kertas gambar, lem kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian. Biji-bijian itu kan banyak, misalnya ada kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain. Tadi beras ketan itu bisa kita pakai untuk membuat hiasan. Kemudian pensil ya, pensil itu tujuannya untuk kita menggambar sketsanya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini anak-anak perhatikan, cara membuatnya adalah yang pertama, buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Jadi terserah, misalnya kalau anak-anak membuat hiasan, mau buat bentuk kupu-kupu, bentuk burung, atau bentuk katak, bentuk hewan bisa, bentuk bunga bisa ya. Kemudian langkah berikutnya kita oleskan lem sedikit demi sedikit pada kertas yang akan kita tempeli kertasnya ya. Sedikit demi sedikit pada gambar yang akan kita tempel kertasnya. Lalu kita mulai menempelkan biji-bijian pada gambar yang telah kita buat, yang tadi sudah kita olesi lem itu. Nah, dan jangan lupa perhatikan kombinasi warna. Ya, jangan asal menaruh warna saja ya, karena suka warna ini, saya mau seperti ini. Misalnya kucing itu warnanya coklat, kok dia bikin jadi merah? Tidak ya, atau mungkin misalnya bunganya berwarna merah tapi dia taruh di situ warna hitam. Iya, jadi harus melihat kombinasi warna dari hiasan yang mau kita buat. Itulah cara menyiapkan alat dan bahan dan cara membuat hiasan ya, dengan menggunakan bahan alam seperti bijian. Ibu guru harap materi hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Ibu guru cukupkan dulu pembelajaran di hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.